Apa kamu butuh sesuatu? Tanya Awan. Gladys meminta sesuatu, sebab dia menengadahkan tangannya. Awan mengambil ponselnya. Kamu butuh ini, ujarnya. Gladys mengangguk. Dengan segenap kekuatan yang ada, Gladys mengetik sesuatu di layar ponsel yang sudah Awan sediakan. Cukup lama Gladys gemetaran memegang ponsel. Mengetik sesuatu di layar benda pipi itu. Awan dengan sabar menunggu sampai sang istri kembali menyerahkan ponsel miliknya itu. Awan gegas membaca isi ketikan Gladys di atas layar ponselnya. "Nenek, kamu mau ketemu nenek?" tanya Awan, seraya menatap lekat wajah sang istri. "Ya," sahut Gladys pendek. Hanya kata itu yang terucap. Awan tersenyum, "Kamu kangen sama nenek. Baiklah, biar aku minta orang untuk menjemputnya. Apa lagi yang kamu butuhkan?" Gladys tersenyum tipis setelah menggeleng lemah. Lantas mencoba memejamkan matanya kembali. Bergelut dengan angan yang terus menjejal dalam ceruk kepalanya. Yang hanya berisi tentang Ernia dan Kinan. Awan segera menghubungi orang-orangnya. Mengabari agar segera menjemput Nenek Clara, yang ada di pelosok desa di pinggiran negara. Tak ada akses mobilitas yang sampai ke sana. Jadi, harus dengan jalur darat. Setelah masuk kota, baru melalui jalur udara. 2 hari perjalanan, baru Nenek Clara sampai di hunian Awan. "Rumah kamu kok tinggi amat, Wan?" tanya Nenek Clara pada cucu menantunya itu. Sebab Awan membawanya ke penthouse miliknya. "Hehehe, iya Nek. Biar bisa banyak rumah. Makanya dibikin tinggi," sahut Awan. "Kok ya carinya di ketinggian begini? Kalau amblas buminya bagaimana?" "Hehehehe, kiamat berarti Nek." Mereka tergelak bersama. "Nenek istirahat saja dulu, aku carikan makanan dulu. Aku ingin bertemu Gela, di mana dia? Apa masih juga keluyuran kemana-mana? Nanti kita ketemu dengannya, Nek. Sekarang nenek istirahat saja dulu." "Nenek pasti kecapean, setelah 2 hari perjalanan," ujar Awan. "Halah, istirahatnya nanti saja. Kalau aku sudah ketemu sama Gela. Aku sangat merindukannya," sahut Nenek Clara. "Tapi, Nek, sudah ayo. Di mana dia sekarang?" Awan terdiam, pesan Gladys Awan tak boleh mengatakan pada sang nenek. Sebab dia sendiri yang akan bercerita sendiri nanti. Awan mengalah, dan membawa nenek dari istrinya itu ke rumah sakit. Sang nenek mengerutkan keningnya, saat tiba di halaman rumah sakit. "Ngapain kita ke sini? Istrimu sedang sakit, Wan?" tanyanya. "Nenek akan mengetahuinya nanti." "Ke sini, Nek," sahut Awan, seraya menunjukkan arah jalan menuju ruangan rawat Gladys. Mereka berjalan beriringan, setelah keluar dari lift. Perasaan Awan tak menentu. Dia gugup, sebab merasa bersalah pada sang nenek. Dia dulu sudah berjanji akan menjaga Gladys sepenuh hati. Tapi, kenyataannya, Awan tidak tahu sang istri menyimpan semua penyakitnya sendirian. Selama hampir 3 tahun. "Gela," pekik Nenek Clara saat melihat sosok cucu tersayangnya tergeletak tak berdaya di atas ranjang rikoh sakit. Kedua cucu dan nenek saling peluk diiringi tangis haru. Tangis haru sebab rindu. Juga tangis sedih. Sebab lama tak bertemu, sekali bertemu dengan keadaan yang tak baik. Nenek Clara mengusap lembut pucuk kepala sang cucu. Menciumi pipi tirusnya dengan penuh kasih. "Apa yang terjadi, Gela? Kenapa kamu tak mengabari nenek sama sekali? Ya Tuhan, apa kabar adikmu? Apa kamu sudah menemukannya?" cecar sang nenek. Membuat Gladys tercekat dalam diam. "Adik. Aku lupa tentang itu. Ilya, aku punya misi mencari adikku di kota ini. Aku bahkan janji akan membawa pulang adikku untuk nenek." Gladys berkata dalam hati. "Apa ini yang membuat Tuhan masih menyimpan nyawaku? Sebab aku belum bertemu dengannya. Kuma, kamu di mana? Ah, keadaanku sudah tak berdaya."
Bagaimana caraku mencarinya? Lirihnya dalam hati. Nek, Gela belum bisa berbicara dengan lancar. Kalimatnya juga belum banyak. Jadi, aku minta maaf atas hal ini. Ini di luar kemampuanku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya sama nenek, ujar Awan penuh sesal dengan mata dipenuhi genangan. Nenek Clara menatap lekat Awan. Lantas beralih menatap Gladys penuh tanya. Dia memijat lembut tubuh kurus itu. Tatapannya begitu sedih. Banyak tanya yang tersimpan dari sorot matanya. Apa yang terjadi padamu, nak? Kamu kenapa? Tanya sang nenek dengan air sedih di wajahnya. Tok, 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 permisi. Ros sana muncul. Ros, kebetulan sekali kamu datang. Kenalkan, ini Nenek Clara. Neneknya Gladys, ujar Awan. Oh ya, akhirnya, aku bisa bertemu dengan nenek. Hai Nek, aku Ros sana. Gela biasa menyapaku Ros. Tapi, orang rumah biasa memanggilku Ana. Senang bisa bertemu dengan nenek, ujar Ros sana Rikoh dengan senyuman mengembang sempurna. Nenek Clara menyambut pelukan hangat Ros sana. Lantas Ros sana mengajak Nenek Clara duduk di sofa yang sedikit rileks. Sementara Awan duduk di samping sang istri. Gela, biarkan nenek mendengar semuanya dari Ros. Dia berhak tahu kondisimu, sayang, ujar Awan. Gladys menatap sendu kedua bola mata suaminya. Tapi, perlahan dia mengangguk tanda setuju. Awan mencium hangat kening sang istri. Lantas beralih menatap Ros sana yang sudah terlihat akrab dengan sang nenek. Ros, kamu yang lebih tahu, apa yang terjadi dengan Gela. Tolong jelaskan sama nenek. Bagaimana kondisi Gela, sejak awal hingga sekarang, ujarnya. Gladys menutup matanya perlahan. Seiring bening embun-embun di dalam matanya lolos begitu saja. Awan gegas mengusapnya dengan lembut. Membuat Gladys justru kian tergugu dan terisak. Dengan hangat Awan memeluk erat tubuh kurus sang istri. Aku minta maaf untuk semua keterlambatan ini, Gela, andai aku tanggap dan lebih tegas padamu. Mungkin, semua tak akan seperti ini, ujarnya berbisik pada sang istri. Aku yang salah, Mas. Aku yang tidak pernah terbuka padamu, sahut Gladys dalam hati. Sementara Ros sana sedang berbincang dengan Nek Clara. Menceritakan semua yang Gladys alami. Hingga akhirnya dia sakit dan sekarat seperti sekarang ini. Clara menghela nafasnya panjang. Lantas menemui Gladys dan memijat tubuhnya lembut. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri, Gela. Sampai kamu lupa dengan suamimu. Juga pesanku agar segera mencari keberadaan adikmu yang hilang itu, ujar Nenek Clara tegas. Gladys meremas lembut jemari tangan sang nenek dengan tatapan teduh. Penuh kesedihan dan penyesalan. Lia, sungguh dia lupa segalanya. Bahkan tentang adik kandungnya yang dulu ingin sekali dia temui. Terlupakan begitu saja. Adik. Kamu punya adik, Gela? Tanya Awan dengan kening berkerut. Gladys hanya terlihat menghela nafasnya berat. Dengan wajah tertunduk lemas. Nenek Clara menatap cucunya dengan kecewa, juga iba. Di usianya yang masih muda, dia harus menerima vonis penyakit yang begitu mengerikan. Iya, dia Kuma. Adik satu-satunya Gladys. Usianya selisih 4 tahun dengan Gela. Terpisah saat dulu orang tuanya mengalami kecelakaan tunggal di kota ini. Saat itu, usia Gladys 4,5 tahun. Dan adiknya, Kuma, masih berusia setengah tahun, jelas Nenek Clara. Kedua orang tua Gela meninggal di tempat. Sementara Gela mengalami luka-luka sedikit parah. Dan bayi, Kuma selamatkan entah siapa di lokasi kejadian. Karena tak memiliki sanak saudara di kota ini. Jadi semua yang menolong warga. Saat saya tiba di sini, saya kesulitan mencari keberadaan Kuma. Yang saya temukan hanya Gela. Jadi, yang saya bawa pulang hanya Gela. Kuma, tidak saya temukan sampai sekarang, Imbu Haya lagi.
Awan menatap Gladys yang penuh sesal di wajahnya. Lantas Nenek Clara yang juga terlihat sangat sedih. Awan meremas tangan kedua wanita itu lembut. Apa ada ciri-ciri khusus dari Kuma, Nek? Biar aku sebar orang untuk mencari keberadaannya. Tanda lahir mungkin, atau apa gitu, yang bisa menjadi clue bahwa itu adalah Kuma, cucu nenek, ujar Awan. Nenek Clara mengambil tasnya. Lantas membukanya dan mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah foto, kebersamaan Gladys bersama kedua orang tuanya, juga adiknya, Kuma. Hanya ini yang tersisa. Ini Gla, dan yang ini bayi Kuma, jelas Nenek Clara menunjukkan foto bocah berusia 5 tahun, adiknya yang digendong oleh sang ibu. Sulit sekali, sebab itu adalah gambar lama. Dan tidak ada ciri fisik yang mencolok di sini, ujar Awan, seraya mengerutkan dahinya dan tetap fokus menatap gambar itu. Siapa nama lengkap Kuma, Nek? Tanya Rossana, yang ikut melihat gambar yang dipegang Awan. Itu dia, yang aku tidak tahu. Sebab, saat kelahiran Kuma, aku tak bisa datang. Aku hanya tahu nama panggilan kesayangan dari ayah ibu Gladys untuk adiknya itu adalah Kuma, sahut Nenek Clara penuh sesal. Wanita tua itu terlihat menarik nafasnya panjang. Lantas menatap lekat Gladys, yang juga terlihat penuh sesal. Mereka saling meremas genggaman tangan mereka. Saling menguatkan dalam kepasrahan. Gladys sudah siap, jika suatu saat dia harus mati. Sebab, memang prediksi Tuhan sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi entah, kenapa dia masih bertahan selama ini. Padahal, beberapa kali dia drop dan hampir kehilangan nyawanya. Setiap kali dia membuka mata, dia berpikir bahwa dia sudah mati. Tapi, saat orang masih bisa melihatnya, dia baru yakin jika umurnya Tuhan perpanjang lagi, dan lagi. Tas yang ada identitas ayah ibu Gladys juga adiknya. Ada bersama Kuma waktu itu. Tapi ya, itu, aku belum bisa menemukan cucuku yang satu itu. Aku serahkan semuanya pada Gla, agar dia bisa menemukan Kuma. Sebelum aku pergi menghadap Tuhan. Sepertinya Tuhan memang belum bisa mempertemukan kami. Padahal aku sangat ingin memeluknya. Sejak bayi, aku belum pernah bertemu dengannya, ungkap Nenek Clara dengan isak yang lagi terbendung. Awan mengusap lembut bahu sang nenek. Dia juga bingung, tanpa identitas yang jelas. Bagaimana bisa mencari orang hilang? Awan kembali memperhatikan gambar itu dengan seksama. Mencari sesuatu yang bisa menjadi ciri-ciri khas dari Kuma. Awan menatap sang istri, lantas mendekatkan gambar itu ke wajahnya. Keningnya berkerut, dan tatapannya lekat ke leher Gladys. Dia memegang liontin kalung yang istrinya kenakan. Apa Kuma memiliki kalung yang sama dengan Gla, Nek? Dari gambar ini, sepertinya Kuma memakai kalung juga. Tapi, liontinnya tertutup tangan ibu, ujar Awan. Nenek Clara lantas mengambil gambar yang ada dalam pegangan Awan. Kini dia mengamati gambar itu dengan mata menyipit. Lalu dia menatap liontin milik Gladys. Lalu mengangguk-angguk perlahan. Sepertinya begitu. Mereka berdua memiliki liontin yang sama. Nenek Clara dengan penuh keyakinan menjawabnya. Awan kembali menghela nafasnya panjang. Hanya, liontin, bagaimana caranya mencari benda itu? Dia gegas memotret liontin milik Gladys. Dan mengirimkan ke seseorang. Kita coba cari, Nek. Siapa tahu ada titik terang dari Kuma. Aku juga ingin tahu siapa keluarga Gladys, ujarnya seraya mengusap lembut pipi sang istri. Sementara itu, di kediaman Ernia. Hatinya terasa gelisah dan resah. Sepeninggal Awan siang itu, Ernia terus saja kepikiran kata-katanya. Untuk apa Bu Gladys ingin bertemu denganku? Apa dia ingin menertawakanku? Tapi, apa yang terjadi dengannya? Apa penyakitnya berbahaya? Mas Awan terlihat pucat dan lebih kurus sekarang.
Apa ada hal yang menyedihkan yang terjadi di antara mereka? Ernia menjadi dilema dengan perasaannya. Ada hasrat dalam hatinya sebagai manusia biasa untuk menjenguk orang lain yang sedang sakit. Tapi, kala ingat perlakuan buruknya, Ernia kembali enggan. Apalagi saat Gladys hampir merebut bayinya. Lalu Rossana. Dia tak percaya, jika mantan suaminya bertunangan dengan Dr. Jutek yang memelototinya kala itu. Bahkan mencaci dan memakinya tanpa perasaan. Dia bisa pastikan, jika dia datang, pasti dia akan kembali dihina dan direndahkan oleh dokter itu. Kalau Dr. Rossana calon istri Mas Riko, artinya dia tahu Mama Nenti. Kalau Mama Nenti tahu aku punya bayi, pasti dia akan kaget. Iya, kan? Aku selama ini dia katakan mandul dan tidak subur. Tapi Kinan, dia lahir dari rahimku. Aku bisa hamil. Dan itu, iya, aku ingin bertemu dengannya. Dr. Rossana Anastasia, oke. Aku harus bertemu mereka. Aku akan mengajak Linda dan Reno. Seringai muncul dari kedua sudut mata Ernia. Rasa penasaran itu tiba-tiba saja merajai perasaannya. Bertemu dengan calon istri mantan suaminya. Sekaligus, mencari tahu, apa yang dialami Gladys. Sungguh, akankah Ernia akan menemui mereka?